Halo, saya Lani Darmawan, konsultan untuk pendidikan dan juga guru untuk anak-anak kebutuhan khusus dan juga konsultan untuk keluarga, family consultant also. Ini untuk melanjutkan video saya yang pertama yang saya janjikan bahwa saya akan membahas mengenai elemen yang selanjutnya, yaitu mengenai kebahagiaan atau merasakan bahagia. Kali ini saya menggunakan referensi buku yang saya ambil dari Shawn Achor. Shawn Achor ini sebetulnya guru atau dosen di Harvard University yang mengajar positive psychology, dan beliau juga memberikan pelajaran, workshop, TED Talk, dan sharing talknya dengan perusahaan-perusahaan yang terkenal seluruh dunia. Dan ternyata beliau mengatakan bahwa beliau pernah di Indonesia, diminta mungkin untuk berbicara di Google Indonesia kalau tidak salah. Beliau ini punya beberapa bukunya sangat banyak, dan salah satunya ini yang akan saya bahas, dan juga ini judulnya Before Happiness, dan juga ada satu buku lagi yang sebelumnya beliau tulis, yaitu The Happiness Advantage, yang saya akan combine dan kita bicara mengenai subjek kita, apa itu kebahagiaan. Menurut Shawn Achor, nanti saya terjemahkan, happiness is the joy of striving toward our potential. Jadi kira-kira kebahagiaan itu adalah menikmati momen-momen kebahagiaan atau keindahan menuju satu potensi. Jadi bukan hanya sekedar satu momen saja, tapi itu kumpulan dari momen-momen yang kecil-kecil itu. Di video sebelumnya saya membahas sedikit mengenai apa itu perbedaannya kebahagiaan sesaat dan joy atau kebahagiaan yang terus-menerus, level atau stage level kebahagiaan. Karena ada bedanya. Itu karena yang dinamakan kebahagiaan yang terus-menerus, yang saya bilang seperti garis, kumpulan dari satu titik-titik momen kebahagiaan yang sesaat itu terus dirasakan pada waktu kita sedang bersedih atau ups and downs. Kan kadang-kadang kehidupan kita kan ada naik turunnya. Jadi bedanya dengan kebahagiaan sesaat itu hanya detik itu saja. Sedangkan joy yang kita mau, yang kebahagiaan yang kita inginkan itu, level kebahagiaan yang kita inginkan itu selalu ada dalam situasi kita ada di bawah atau di atas dalam hidup kita, kan kadang-kadang seperti lingkaran, kadang-kadang di atas atau di bawah ya. Jadi ini akan terus ada, kita merasakan kebahagiaan itu walaupun dalam keadaan apapun, dan itu ada caranya, ada strateginya untuk supaya kita seperti itu. Kita itu dapat membuat atau memperbaiki atau menambah rasa bahagia kita itu. Jadi bukan hanya menyerah, kita menikmati momen, 1 momen, 2 momen, setelah itu kita
tidak berusaha lagi, tapi seperti yang dibilang sama Shawn Achor itu, kalau happiness can be redefined, itu jadi bisa di struktur lagi, kita dapat membuat lagi diri kita bahagia. Dan juga kita harus sadar kalau kebahagiaan itu tidak selalu ada. Kadang-kadang ada momen kita yang tidak bahagia, seperti kita tahu kalau kebahagiaan itu atas ups and down, ya. Kita naik turun dan itulah hidup, kenyataan hidup kan sebegitu. Jadi kalau kita bilang tadi bahagia itu dapat didefinisikan, dapat ditambahkan, dapat dimodifikasi bagaimana kita dapat mendapatkan kebahagiaan itu. Saya pernah berbicara di salah satu talk show atau berbicara dengan seseorang bahwa kita tuh harus punya pandangan yang selalu positif. Pandangan yang selalu positif itu memandang gelas itu bukannya setengah kosong, tapi setengah isi. Jadi kita selalu positive thinking. Tapi ternyata Shawn Achor bilang itu tidak peduli kita melihat gelas itu setengah kosong atau setengah isi, karena kita ada a jug, karena kita ada satu kontainer, satu botol air lagi untuk mengisi gelas itu. Jadi tidak peduli itu setengah kosong atau setengah isi. Jadi kebahagiaan itu bisa kita bangun sebetulnya. Dan apa itu lawannya dari kebahagiaan? Lawannya di kebahagiaan itu bukan tidak bahagia, tapi lawannya kebahagiaan itu kekurangan rasa interest, keinginan, ya, kekurangan rasa antusiastik, ya, itu tidak ada rasa antusiastik di dalam diri kita. Dan juga kekurangan rasa concerning itu concerning itu seperti kita perhatian, ya, perhatian pada sekeliling kita kurang rasa perhatian, dan itu lawannya dari bahagia. Jadi kalau kita kekurangan rasa perhatian dengan keadaan kita sekeliling kita atau orang-orang sekitar kita, itu berarti kita tidak bahagia. Kebahagiaan itu sebetulnya banyak salah kaprah, ya. Orang-orang sering menginginkan bahagia itu karena suatu hari kalau saya sukses, saya bisa mencapai penghasilan entahlah berapa puluh juta atau beratus juta, atau suatu hari nanti kalau saya punya rumah sebesar ini dan mobil yang semewah ini, saya akan bahagia. Atau nanti kalau saya sudah selesai sekolah, selesai kuliah, saya mencapai S1, S2, S3, dan saya akan bahagia. Nah, jadi orang mengasosiasikan bahagia itu dengan kesuksesan. Itu kita harus, seperti yang Shawn Achor bilang, kita redefine lagi. Kita lihat lagi, apa betul sesudah nanti kita lulus sebagai sarjana S1, S2, itu bahagia? Karena kebahagiaan itu kan seperti moving target, ya, target yang berubah terus.
Sekarang ini targetnya lulus S2, S3 supaya membahagiakan orang tua dan supaya kita dapat pekerjaan yang bagus. Sesudah itu kan, sesudah kita selesai dengan kesarjanaan kita kan, kita harus oke, saya akan bahagia kalau saya mendapat pekerjaan yang dengan gaji besar. Oke. Dan sesudah itu nanti saya akan bahagia kalau saya gajinya dinaikkan, dipromosi dan jabatannya lebih tinggi. Ya kan? Jadi goalnya kebahagiaan kita itu makin lama makin tinggi atau berubah kadang-kadang ke kiri ke kanan. Kadang-kadang mencapai lulus sarjana itu sudah tercapai dan sekarang apa? Yang lain lagi yang ke sampingnya. Misalnya, sekarang saya harus sudah selesai kuliah, sekarang saya harus membuat riset, harus mengerjakan sesuatu riset dan agar saya bisa dapat bekerja untuk pemerintah atau contohnya saja seperti itu. Jadi bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi kebahagiaan itu ya berarti bergerak terus. Jadi kapan kita akan bahagianya kalau kesuksesan kita itu bergerak terus. Dan kita harus mengejar titik-titik kesuksesan tersebut. Selama kita belum tercapai kan kita tidak bahagia. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balikan? Kita bahagia dulu dari sekarang ini, mengerjakan sesuatu dengan menikmati momen-momen kecil, pleasure yang momen hanya sesaat, atau dengan joy yang selalu ada kebahagiaan waktu kita sedang susah-susahnya belajar untuk mencapai, untuk melalui ujian kita setiap kali kita ingin lulus sarjana itu, atau kita merasakan ups and down, kita sangat menikmati walaupun itu susah, tapi kita sangat menikmati. Dan sukses itu akan datang dengan sendirinya. Dan waktu sukses itu, kita lulus sarjana itu, kita tidak menderita karena kita belajar dan berusaha dengan sepenuh hati dan dengan senang hati. Jadi kalau teorinya itu saya akan bahagia kalau saya mencapai revenue pendapatan perusahaan saya sekian miliar, tapi dengan menyuruh bawahan atau staff untuk kerja overtime, kerja tidak ada off, semuanya harus dikerahkan untuk mencapai goal itu. Dan setelah nanti tercapai goal itu, misalnya 1 miliar, pemasukan, dan kemudian semua bahagia merayakan, dan setelah itu dinaikkan lagi. Sekarang goalnya harus 2 miliar atau 3 miliar. Mulai lagi dengan bersusah payah. Jadi kapan kita menikmati hidup kita yang dapat kita jalani, kita menikmati hidup walaupun itu lagi susah, lagi di atas atau di bawah kehidupan, roda kehidupan itu. Ya. Jadi kalau kita balikan, mungkin hidup kita itu apa yang kita bilang goal, apa yang kita bilang target-target kesuksesan kita itu akan dicapai dengan lebih mudah dan lebih menikmati. Ya. Ada teorinya juga yang satu lagi mengatakan, kalau kita balik lagi dengan misalnya
target perusahaan itu yang harus mencapai sekian supaya memenuhi kebahagiaan kita atau kebahagiaan atasan kita. Nah, kita berasumsi kalau orang yang pintar, yang IQ-nya, intelijensianya sangat tinggi, itu pasti bahagia karena akan mencapai kesuksesan lebih. Dalam riset yang sudah dilakukan beberapa orang, dan termasuk Shawn Achor ini, dan dilakukan juga oleh Harvard University juga, menunjukkan kalau IQ atau kepintaran atau pengetahuan kita atau pengalaman kita itu hanya menentukan 25% dari kesuksesan. Dan 75%-nya itu dengan bagaimana kita manage stres kita. Dengan bagaimana kita mengontrol seluruh kehidupan kita yang penuh stres itu. Jadi hanya 25% saja orang yang dikatakan juara lah, lulus dengan juara nomor 1 atau lulus cum laude, itu hanya sebagian, hanya 1/4-nya aja yang menentukan. Ternyata yang lebih menentukan lagi adalah keahlian orang tersebut dalam memanage stres untuk mencapai kesuksesan itu. Dan kalau dibilang orang itu kan kadang-kadang ada genetik gitu ya, kebahagiaan itu genetical katanya. Iya, memang ada orang yang dilahirkan itu memang orangnya, kalau kita bilang dalam psikologi itu warm, ya. Jadi memang dia orangnya bahagia gitu loh. Tapi baseline-nya itu hanya bagian kecil dari seluruh personality-nya itu. Hanya bagian kecil genetiknya. Karena apa yang paling besar yang hampir 90% itu adalah bagaimana otak kita memproses dunia luar ini. Jadi bagaimana interaksi kita dengan dunia luar. So, jadi yang namanya kromosom bahagia ada. Tapi itu tidak membantu, tapi tidak dominan untuk menentukan apakah orang itu akan bahagia seterusnya atau selalu bahagia. Tidak juga. Jadi, nah sekarang kalau kita sudah bicara mengenai apa itu bahagia dan apa kegunaannya kita membalik strategi kita dengan bahagia dulu. Selama ini kita jalani kan harus sukses dulu, baru aku bisa bahagia. Bagaimana kalau kita balik itu sekarang? Dengan bahagia dulu dan kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya, mengikuti. Dan harus diingat 3 poin yang sangat penting, yaitu kebahagiaan itu adalah suatu choice, suatu pilihan. Untuk bahagia itu adalah pilihan. Dan poin pertama itu ya. Jadi kita bisa memilih kita untuk bahagia atau kita hanya
terlalu memikirkan kegagalan atau kesedihan kita, sehingga kita lupa dengan sebetulnya ada masih dengan harapan kita, dengan kekuatan harapan kita tuh, kalau bahagia itu masih ada di sana. Jadi kita bisa memilih, actually kita bisa berusaha mengatakan pada diri kita sendiri kalau kita masih bisa berdiri lagi, kita coba lagi, dan kita mencoba untuk berbahagia. Ya. Poin yang kedua, kebahagiaan itu menular, atau kita tuh dapat menularkan bahagia pada orang lain, atau orang lain dapat menularkan bahagia kepada kita. Sekarang kita saya coba balikkan ya, misalnya kalau misalnya kita merasa cemas gitu. Saya kasih contoh, kita merasa cemas sesuatu hari, kita sedang menunggu misalnya hasil sesuatu, hasil ujian atau diterima pegawai negeri atau seperti itulah kira-kira. Terus kita akan cemas, kita tidak bisa makan, tidak bisa tidur, bolak-balik, entah harus berbicara apa. Terus orang tua tanya, "Nak, kenapa cemas?" Kita misalnya diceritakan sedang menunggu hasilnya, ini hasil ujian atau itu, gimana ya Bu, kalau misalnya aku tidak lulus, gimana ya kalau aku tidak diterima pegawai negeri itu, jadi aku harus mulai cemas. Jadi orang tuanya itu otomatis nanti ikut cemas, karena mereka juga memikir, iya ya, bagaimana ya kalau tidak lulus, bagaimana ya kalau tidak diterima kerjanya, bagaimana nasib anak ini. Itu cemas gitu. Cemas itu akan menularkan dengan cepat gitu. Nah, kita balikan lagi dengan bahagia. Bahagia juga sama sekali cara kerjanya itu sama. Jadi kalau kita bahagia, saya kadang-kadang kagum juga sih. Saya ada beberapa orang yang saya kenal dan orang yang dekat dengan saya, yang walaupun kita atau orang ini sedang susah, ataupun sedang capek, ataupun sedang diburu-buru deadline untuk reportnya atau apa, tapi kok masih aja ada waktu untuk bercanda, untuk bahagia gitu. Dan karena teman saya itu begitu bahagianya, bercanda, terus mengajak bercanda, dan akhirnya saya juga jadi ikut ketawa ya, jadi ikut jadi mencair, jadi tidak terlalu tegang atau tense atau stres gitu loh. Jadi semua itu akan tertular. Jadi kita karena itu kita harus mempertimbangkan, kalau kita sedang cemas, dan kadang-kadang saya mengerti kalau ada seorang teman atau siapa yang mengatakan dia sedang cemas, dia bilang tolong jangan ceritakan pada orang-orang yang sekitar. Ya, kita harus mengerti itu, karena semua itu akan menyebar. Dan elemen ketiga, kebahagiaan ini sesuatu keuntungan. Kebahagiaan itu adalah keuntungan yang tidak nothing to lose untuk bahagia gitu. Jadi nggak ada ruginya untuk bahagia itu. Itu akan selalu bermanfaat untuk kita. Berbahagia kadang-kadang kita juga ada
ada sambungannya atau ada koneksinya dengan optimis, ya. Katanya orang yang optimis itu bahagia. Ya, orang yang optimis itu biasanya bahagia. Tapi kita harus hati-hati, optimis yang masuk akal, ya. Jadi kita tidak mau optimis yang irasional, yang tidak masuk akal. Contohnya apa ya? Contohnya saya ada teman, apa tuh namanya, teman dekat yang sering saya mengobrol, ya. Saya selalu bicara kita harus optimis, karena dia memang berkali-kali dalam hidupnya ini terlalu banyak cobaan dalam keluarganya, itu banyak sekali cobaan, dan saya selalu bilang kita harus optimis. Tapi teman saya ini ada penyakit yang penyakitnya dia tuh bawaan, yaitu apa ya, bahasa Indonesianya itu bukan stroke, tapi dia ayan ya, jadi apa, gramal gitu loh, petimal dia. Dan karena itu dia harus hati-hati, tidak boleh setir mobil, tidak boleh berkendaraan dia yang setir sendiri, karena itu bisa terjadi kapan saja. Kemudian juga dia tidak boleh minum alkohol terlalu banyak, tidak boleh, banyak pantangannya. Tapi satu kali dia kita memang sedang merayakan sesuatu, terus kita dihadiahi sebotol anggur, wine, ya. Dihadiahi orang wine, terus ada juga beberapa champagne, dan kita minum, dan dia setelah minum dia kelihatannya sedikit terlalu banyak minum gitu. Terus dia ambil kunci mobil, dia mau nyetir mobil. Saya bilang, tunggu, kamu kan tidak boleh setir mobil. Kan saya walau tidak minum pun kamu sebetulnya jangan nyetir. Tapi kan waktu itu dia agak-agak tipsy gitu, agak-agak mabuk. Terus saya ambil kuncinya, saya bilang tidak boleh. Terus dia bilang, kan kamu bilang kita harus optimis. Saya bilang, ini bukan optimistik, ini stupid, bunuh diri ini namanya. Saya bilang, bukan optimis. Jadi optimis itu harus masuk akal, ya. Oke, kita kembali lagi untuk membahas strategi. Strateginya ini untuk bagaimana kita dapat lebih mempromosikan atau menikmati kebahagiaan. Ada hal-hal kecil yang diberikan sama Shawn Achor ini untuk kita berpraktek, atau dengan harapan kalau kita praktek ini setiap hari, itu akan menjadi kebiasaan kita, dan itu akan tertanam dari sebagian dari personality kita, dari kepribadian kita. So kita dapat mempromosikan untuk menjadi bahagia ini. Apa itu strategisnya? Salah satunya itu
kita berterima kasih. Saya sudah membicarakan ini dalam video yang sebelumnya. Kita berterima kasih, gratitude, setiap hari. Misalnya setiap bangun tidur, sebelum kita melakukan apa-apa, kita dapat mengatakan pada diri kita apa yang kita hargai, apa kita merasa harus berterima kasih untuk apa. Setiap hari berbeda, kita berterima kasih atas sesuatu yang berbeda setiap hari. Berbeda-beda. Tidak terlalu lama, hanya perlu 1 menit, 2 menit dengan mengucapkan dalam hati kita juga, kita dapat mengatakan apa rasa terima kasih kita itu, dan untuk apa dan kepada siapa. Ya. Dan kemudian juga olahraga itu kelihatannya ya olahraga, tapi memang olahraga itu membantu untuk sehat jasmani dan juga untuk sehat rohani. Sehat rohaninya ini untuk membantu kita mempromosikan kebahagiaan. Olahraga yang tentunya disukai, ya, jangan meniru-niru orang lain atau ikut-ikut olahraga karena ada maksud tertentu. Tapi olahraga yang memang disukai, dan dengan menjalankan olahraga itu kita lebih tenang, lebih menikmati hari yang masih panjang ini. Ya, itu terserah, olahraganya bisa bersepeda, bisa jalan, bisa berenang, apa saja. Poin yang ketiga ini meditasi atau breathing exercise. Meditasi tidak harus dihubung-hubungkan dengan yoga atau dengan agama, ya. Saya percaya setiap agama itu ada satu form yang sebetulnya itu satu form yang mirip atau sama sebetulnya dengan meditasi. Entah itu dalam yang saya tahu saja, ya, kalau dalam Nasrani itu berdoa yang intens, ya, berdoa intens. Dalam Buddha itu juga ada berdoa seperti rhymes, ya, itu jadi mengatakan doa yang berulang-ulang, ya, itu doa yang berulang-ulang. Kemudian juga mungkin bernyanyi dalam Hindu, kadang-kadang itu ada bernyanyi, melantunkan puji-pujian, ya. Itu salah satu form dari meditasi, karena tujuan utama dari meditasi itu supaya kita fokus pada diri kita waktu itu dengan presence, keberadaan kita waktu itu, dan kita sangat-sangat menghargai badan kita waktu itu, sehat jasmani, rohani waktu itu, dan juga waktu pada saat itu kita sangat aware, sangat menghargai keberadaan kita waktu itu. Karena kalau kita lawannya dari ini, ya, tidak fokus, jadi apa? Kita jadi memikirkan hal-hal yang tidak penting kadang-kadang, ya, hal-hal yang sebetulnya
itu bisa juga hal-hal negatif. Jadi kita lebih baik pikiran kita fokuskan untuk supaya kita lebih siap lagi, kita recharge supaya kita dapat berpikir dengan kalau mau memberi, misalnya kita akan memutuskan sesuatu atau memilih pilihan, misalnya dalam perusahaan atau memutuskan akan apa selanjutnya yang perusahaan ini harus dilakukan. Itu dengan sedikit kita move back, ya, kita langkah ke belakang sedikit, kita fokus, entah itu meditasi, entah itu bernafas yang teratur, supaya jadi kita tidak menghasilkan keputusan atau perbuatan yang impulsif. Yang impulsif itu tidak dipikirkan nanti akibatnya. Jadi kita lebih berhati-hati, ya. Breathing exercise, bernafas, latihan bernafas itu banyak sekali. Bukan hanya dalam yoga, tapi misalnya kalau belajar vokal, kalau untuk belajar untuk vokal untuk penyanyi, ya, artis, atau untuk pemain musik, itu kan mereka dilatih bernafas itu dengan pernafasan perut namanya, ya. Nah, itu salah satunya latihan yang sebetulnya sangat-sangat membantu untuk menangani kalau kita lagi stres, supaya kita lebih calm, ya. Biasanya ada hitungannya, dan kita setiap kali kita menarik nafas itu perut kita membesar seperti balon, ya. Jadi waktu kita tarik itu perut kita mengembung, ya. Dan kita keluarkan dengan pelan, sangat-sangat pelan sekali. Setiap kali kita ambil nafas, berusaha untuk memenuhi paru-paru kita, dan perut kita mengembung, ya, mungkin dengan hitungan 4 masuk dan 7 keluar. Jadi istilahnya yang keluarnya itu harus lebih pelan, lebih. Jadi kalau kita tarik 4, kita dengan hitungan pelan, ya, 1, 2, 3, 4, tahan 4, 1, 2, 3, 4, keluar 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi kalau kita sedang stres atau kita sedang emosi atau kita sedang tidak berusaha untuk dicoba breathing exercise. Itu lebih bagus lagi kalau tidur. Jadi kita bisa melihat perut kita itu naik turunnya, ya. Dicoba berapa kali, tidak usah lama, 5 menit, 10 menit, sampai kita merasa lebih tenang, ya. So, strategi apa lagi yang terakhir yang saya ingin bilang itu untuk misalnya kita mengirimkan catatan atau notes, thank you notes, gitu loh. Kadang-kadang memang kurang biasa sih, ya, mungkin di Indonesia, tapi kita bisa juga dengan mengirimkan, misalnya mengirimkan kartu terima kasih, kartu terima kasih sama siapa saja, dan tidak usah kartu terima kasih misalnya karena seseorang mengirimkan kita sesuatu, terus kita mengirimkan note terima kasih, ya, itu juga boleh. Tapi kadang-kadang kita hanya
mengirimkan rasa terima kasih. Misalnya, kemarin saya sedang mau ujian kok, didoakan oleh teman ini dan kita kasih catatan atau kasih note, kasih kartu kecil kalau terima kasih sudah mendoakan. Yang kecil-kecil saja, yang seperti itu. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, itu akan kalau kita tidak melakukan itu rasanya ada yang kurang gitu. Kalau dilihat semua strategi ini ya, yang saya katakan itu semua ada hubungannya dengan elemen-elemen saya yang saya katakan sebelumnya. Seperti bahagia itu bisa menular, ya, menularkan bahagia, dan berbagi itu salah satu cara untuk meningkatkan kebahagiaan kita. Jadi itu strategi yang sangat-sangat gampang dan bisa dilakukan dengan segera. Ya, so saya ulangi lagi tips-tipsnya ya kali ini. Jadi kita balik ya tadi, balik strategi kita. Kalau kita bahagia dulu, baru nanti suksesnya menyusul, gitu loh. Jadi kalau kita bahagia dalam mengajarkan semua proses ini, kesuksesan itu akan menyusulnya. Kemudian kita harus ingat, kalau kebahagiaan itu bisa menular, kita bisa menularkan bahagia dan orang lain bisa menularkan kebahagiaan kepada kita, tapi juga kejelekan juga begitu. Sama juga kita bisa menularkan negativity kita dan orang lain juga bisa menularkan kepada kita. Jadi hati-hati dengan itu. Dan juga memilih untuk bahagia untuk sebagai cara kita memaparkan diri kita sebagai orang yang baik, ya, karena random of act of kindness itu kan bisa macam-macam, ya. Misalnya dengan memberi uang, dengan memberi sesuatu objek, tapi kita juga bisa memberi dan membagikan kebahagiaan. Sebelum saya move on atau pindah ke yang selanjutnya, saya ingin mengingatkan lagi, saya pernah berbicara mengenai kalau uang itu dapat membantu kita untuk mencapai kebahagiaan. Karena kalau orang yang sedang miskin sekali, tidak punya makan, kalau dikasih uang banyak, dikasih uang bukan hanya bisa membeli makan, tapi bisa membeli rumah, kan bahagianya sangat-sangat, ya kan? Itu uang itu membantu, sangat-sangat membantu. Tapi apakah uang ini akan terus membuat kita bahagia selamanya? Tidak juga. Karena seperti yang kita bilang tadi, waktu kita bilang mengenai apa itu kesuksesan untuk mencapai kebahagiaan tadi, itu selalu moving target kan, selalu goal kita tuh target kebahagiaan kita tuh selalu berubah-ubah kan. Jadi kalau kita dibilang oke, saya akan bahagia kalau saya diberi uang berapa ratus juta, tapi sesudah mendapat uang sebesar itu, kita ingin lebih banyak lagi. Dan mungkin juga ingin bukan hanya banyak lagi, tapi mungkin
ingin memenuhi kebutuhan lain lagi yang memerlukan uang yang berbeda lagi. Jadi kalau kita mengejar target ini, itu tidak akan pernah selesai. Jadi kapan kita bahagia? Ya, sesaat. Uang memberikan sesaat, waktu dikasih uang itu kita dapat membeli uang atau membeli mobil mewah tersebut, rumah mewah tersebut, atau apapun, misalnya bisa bersekolah atau apa, ya itu bahagia. Tapi nanti akan sesudah itu kan ada target lain lagi. Ya, jadi iya, tidak bisa dipungkiri kalau memang uang itu sangat-sangat membantu. Tapi di Harvard University punya riset, Daniel Gilbert itu ada jumlahnya. Kalau untuk di Amerika, setiap negara pasti berbeda ya, itu jumlahnya itu pasti akan berbeda karena tergantung pendapatan pendapatan individual di setiap negara itu kan, berapa uang yang akan membuat mereka bahagia itu tergantung gitu. Kalau di Amerika katanya antara 75.000 sampai 80.000 pendapatan yang segitu, 75.000 sampai 80.000 dolar per tahun. Katanya kalau jauh lebih dari situ, kenikmatan dari kebahagiaan itu menurun lagi. Jadi sudah naik ke puncak di angka tersebut, angka tertentu, dan itu akan mulai turun lagi. Nah, ini hanya sedikit mengingatkan mengenai uang dan semua materi yang kita punya ya. Kita juga tidak bisa munafik atau dipungkiri kalau uang dapat membuat kita bahagia, tapi akan membuat bahagia kita selamanya, ya dibuktikan itu tidak. Ya. Dan juga kita untuk selanjutnya, tips untuk selanjutnya ya, kebahagiaan itu seperti kita bahas itu, kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Saya pernah memberikan contoh, misalnya dengan lagi misalnya jalan-jalan di sekitar kompleks atau melihat tetangga ada tumbuhan apa tuh, sekarang kan banyak lagi bercocok tanam ya. Terus kita melihat bunga atau tanaman yang indah yang kita kasih komplimen, misalnya bagus sekali ya bunganya, atau itu yang menerima komplimen akan bahagia, dan kita yang memberi juga bahagia. Jadi kita saling berbagi kebahagiaan itu dengan memberikan komplimen. Kalau misalnya memang misalnya kita bertamu dan kita disuguhi sesuatu atau disuguhi makanan atau makan siang dan enak ya, kita komplimen ya, itu juga akan kita itu dasarnya itu social animal. Jadi kita tuh sebetulnya kita itu manusia itu sebetulnya sangat-sangat berbasic pada sosial, interaksi sosial. Jadi kalau dengan kita berbagi kebahagiaan, kita dengan berbagi perhatian, apa yang kita punya kita bagikan, dan kita mampu untuk berbagi, itu biasanya akan menambah kebahagiaan dan membantu kita untuk menikmati kebahagiaan
dan tentunya kita harus terus berpikiran positif, ya. Kita harus selalu punya harapan dan membangun harapan kita, dan selalu menambah semangat. Kita juga berbagi semangat, kita memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar kita supaya kita dapat menikmati kebahagiaan itu bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Dan untuk kita mulai dengan konsep-konsep ini sangat banyak ya mungkin tahap-tahapnya, tapi kita bisa mulai dengan satu perubahan, dan saya sarankan kalau mau memulai dengan satu perubahan, pilihlah dengan membalikan pikiran kita itu. Kalau kita harus mencapai sukses dulu untuk supaya bahagia, tapi kita balikan. Bagaimana kalau kita bahagia dulu? Kita menikmati momen-momen kebahagiaan kita itu dalam kehidupan dunia yang naik turun itu, dan kemudian kesuksesan itu dengan sendirinya akan mengikuti, ya. Dan juga kita menjaga selanjutnya, ya, kita juga harus menjaga interaksi sosial kita, karena kita memang manusia yang dilahirkan harus bersosialisasi, ya. Jadi bagaimana itu membangun koneksi sosial kita itu? 3 sih. Dalam buku ini Shawn Achor punya 3 pillars itu tiang, bridge itu jembatan, dan extender itu seperti alat untuk lebih mencapai sesuatu lebih jauh, ya. Jadi pillars, tiang itu, jadi kita harus menikmati atau mencintai diri kita sendiri. Apapun yang terjadi, itu yang harus kita lakukan. Mencintai diri kita sendiri sebagai pilarnya, sebagai tiangnya, sebagai fondasinya, ya. Dan kemudian juga sebagai jembatannya, kita selalu membangun koneksi dengan orang lain yang dapat membantu kita. Jadi kita membangun relasi dengan orang-orang yang positif yang dapat membantu kita. Dan ketiga, extender, itu kita membangun interaksi atau koneksi dengan orang-orang yang dapat mendorong kita supaya kita lebih maju. Jadi ada orang yang sebetulnya itu tidak terlalu bagus untuk kita karena mau menjatuhkan kita, tapi ada orang yang dengan dengan memang setulusnya itu ingin kita supaya maju. Dan ini akan saya bahas lagi dalam video selanjutnya mengenai kepemimpinan. Karena dalam salah satu intinya untuk menjadi pemimpin yang baik adalah skill atau kepintaran atau kepintaran orang tersebut, pemimpin tersebut, untuk membantu bawahannya itu di sekitar dia menjadi lebih maju. Jadi mempromosikan orang-orang yang di sekitarnya itu. Jadi itu sebetulnya salah satu potensi dari pemimpin yang baik, ya. So,
Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton video ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang berkesempatan untuk mendengarkan, dan mudah-mudahan dapat membantu. Dan tentunya seperti biasa saya akan mengharapkan ada feedback atau pertanyaan. Ya, oke. So that's it. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. So, be kind, love yourself, forgive yourself, and share your happiness with others. Okay? Have a great one.